Baik Pak Irfan, mungkin dari 3 kompetensi coaching itu mungkin eh, lebih ke kehadiran penuh ya, karena kalau misalnya dilihat dari yang tadi di kehadiran penuh itu mungkin sangat sulit dilakukan. Mudah-mudahan saya bisa melakukan itu. Mungkin selain dari itu sebetulnya yang 3 kompetensi akan saya lakukan juga ya, jadi pendengar aktif atau apa namanya, eh, menanyakan ya, sama pertanyaan pertanyaan apa namanya Pak Irfan? Iya pertanyaan berbobot ya, kalau misalnya kalau ngobrol suka susah ini teh, suka ketawa itu. Iya, jadi mudah-mudahan semua bisa dilakukan, cuman eh, saya kalau bisa ingin fokus ke bukan suka lupa ya Allah ya Robi. Ya sama kehadiran penuh itu kalau bisa gitu ya. Cuman ya kalaupun tidak bisa ya yang 3 itu dicoba di dilaksanakan juga kurang lebih seperti itu. Siap, baik, baik Pak Irfan, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Tohir. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Tohir. Bagaimana kabar Pak Tohir sendiri? Alhamdulillah Bu Lia. Bagaimana Bu Lia? Pekerjaannya lancar? Alhamdulillah lancar Pak aktivitas, tidak ada yang terhambat, hanya pembelajaran saja mungkin bersama anak yang terhambat. Oh iya. Itu kenapa Bu Lia ya bisa bisa terhambat? Apa penyebabnya ya bisa sedikit terhambat seperti itu? Iya Pak, kemarin kan waktu kejadian gempa yang menimpa Cianjur itu, titik gempanya itu ada di sekitar sekolah ya, dari Desa Nagrag ke atas dan kebetulan sekolah saya itu berada di Desa Nagrag. Jadi banyak, rumah anak-anak didik sekolah kami yang terdampak Pak. Ada yang rubuh, ada yang rusaknya itu ya sudah tidak bisa ditinggali. Jadi banyak yang anak-anak yang memang tinggal di posko pengungsian dan ada yang mengungsi juga ke luar kota ke rumah-rumah saudaranya, Pak. Ya, oh begitu ya. Hmm, Mudah-mudahan semuanya bisa kembali lancar. Nah, kira-kira Bu Lia nih, amin. eh kira-kira nih kan dampak gempa itu mungkin sangat terasa bagi anak ya. Hmm, Kira-kira masalahnya eh, selanjutnya apa ya dari dampak gempa tersebut? Selain dari itu untuk pembelajaran ini. ya dampak gempa itu banyak sekali ya, Pak. Yang paling terasa pertama kali ya dari tempat tinggal, Tempat kenyamanan tinggal. tempat tinggal ya. Kedua, mungkin kebutuhan mereka sehari-hari ya Pak, yang biasanya mereka mungkin mudah untuk mendapatkan makan ya, sekarang untuk mengolah makanan mereka tidak punya alat ya dan sebagainya. Terus yang mungkin mereka usaha di rumah juga terhambat, akhirnya tidak mempunyai penghasilan untuk mendapatkan untuk atau membeli makanan, Pak. Terus yang ketiga juga ini ya masalah psikologis anak ya, psikis anak yang terdampak dari gempa kemarin, Pak. Rata-rata ada beberapa ya, ada mereka mengalami trauma. Nah, ini yang pengen saya obrolin sama Bapak nih, ya. Oh Dari iya. obrolan yang pengen saya obrolin sama Bapak itu kemarin bagaimana ini caranya ya nanti untuk melakukan trauma healing atau penyembuhan ya untuk trauma yang mereka alami pasca gempa ini, Pak. Itu yang pengen saya obrolin sama Bapak. Oh, baik Bu. Nah, eh mungkin pembelajaran masih belum bisa dilakukan ya terkait trauma tersebut ya. Nah, Betul, Pak. kira-kira apa ya sih yang sudah Ibu lakukan? Kan mungkin jarak kejadian sampai sekarang itu udah 2 minggu lebih ya. Hmm. Apakah Ibu sudah melaksanakan seperti yang Ibu bicarakan tadi trauma healing? Iya, betul Pak. Sudah kurang lebih 2 minggu ya setelah kejadian.
Di awal-awal kejadian, yang kami lakukan itu pertama, khususnya untuk yang di lingkungan sekolah ya, karena di sekolah itu dijadikan posko pengungsian juga. Di sekitar sekolah juga, di belakang sekolah, di kiri kanan itu ada beberapa rumah yang roboh. Jadi warga pada saat itu spontan untuk mengungsi di sekolah, menggunakan terpal seadanya sebagai pelindung ya dari hujan dan dari angin. Di momen-momen itu yang kami lakukan itu mencari bantuan makanan sama tenda, Pak, ya. Karena waktu pas kejadian itu kan dari pemerintah belum ada ya, jadi kami, dari perorangan ya, mencari donatur-donatur atau dari guru-guru ya yang ingin memberikan makanan, sebelum dari pemerintah nanti turun bantuan. Terus yang keduanya setelah itu, kami melakukan kunjungan ya setelah aman ya beberapa hari kami memberanikan diri karena guru-gurunya juga sama banyak yang berada di lingkungan sekitar sekolah Pak, banyak gurunya juga yang terdampak. Jadi mereka membenahi diri dulu, membenahi, psikis, mereka sendiri baru kami melakukan kunjungan ke posko-posko yang terdekat dulu, melihat kondisi mereka, melihat apa yang mereka butuhkan gitu, terus berusaha untuk mencari bantuan ke pihak ketiga dan ke instansi atau ke pemerintah, Pak. Baik, Bu. Nah, di sini mungkin, Bu, Ibu tidak bergerak sendiri ya, Bu, ya? Betul, Pasti, Pak. pihak sekolah juga, mungkin berperan aktif. Nah, kira-kira ini siapa, Bu, yang mungkin rekan sejawat atau misalnya dari Hmm. keluarga itu yang membantu Ibu di sana? Alhamdulillah banyak Pak, di sekolah guru-gurunya kompak semua, ya kebetulan juga sisi kurikulumnya beliau sigap ya bersama kepala sekolah, membuat perencanaan program mau bagaimana ini. Terus dari di sekolah itu kan ada puskesmas ya Pak ya. Ada pihak puskesmas juga ada seorang bidan yang aktif ya bersama warga di situ ada yang aktif juga ikut membantu dan sampai sekarang mereka aktif di posko mencari bantuan sampai Kemensos itu membuat posko di sana dan akhirnya posko yang di SD Karangtengah itu untuk mensuplai beberapa titik pengungsian Pak. Baik, Bu. Kira-kira, Bu, kalau misalnya, apa yang sudah Ibu lakukan dengan rekan-rekan lakukan nih, untuk indikator keberhasilannya sendiri dalam melaksanakan trauma healing khususnya untuk psikologis anak itu Hmm. bagaimana, Bu? Nah, indikator keberhasilan untuk trauma healing yang nanti saya akan lakukan itu saya ingin anak-anak kembali ceria, Pak. Ya, nggak ada yang melamun atau takut mungkin untuk ke sekolah atau takut untuk masuk ke rumah. Jadi mereka dengan keceriaan mereka kembali itu sebagai indikator keberhasilan dari trauma healing yang nanti saya lakukan. Tapi Pak, saya masih bingung trauma healing itu bentuknya seperti apa gitu. Oh gitu, Apa yang harus saya lakukan gitu untuk trauma healing-nya itu gitu, Pak? oh gitu, ya Hmm. mungkin, apa namanya, ya Ibu kan mungkin tidak sendiri ya dengan Hmm. rekan-rekan guru yang lain juga. Apakah sudah mempunyai rencana dengan rekan yang atau sudah membicarakan dengan rekan yang lain untuk apa, trauma healing yang akan dilakukan itu seperti apa? Kemarin ngobrol sama teman-teman dan sesi kurikulum, karena kami nggak tahu ya Pak cara melakukan trauma healing itu, kami mencari, tim 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 psikologis dari luar Pak. Iya iya. Kemarin kami menghubungi universitas yang ada di Cianjur, sementara ini itu kemarin saya menghubungi mahasiswa, Universitas Surya Kencana.
Ya, kebetulan anak sendiri juga kuliah di sana. Saya tanyakan apakah ada mahasiswa yang punya tim untuk melakukan trauma healing, katanya ada dan saya minta daftarkan di SD Karangtengah untuk didatangi. Terus kami juga karena sudah ada Kemensos di situ, kami juga menghubungi Kemensos untuk meminta untuk dilakukan trauma healing di sekolah. Nah, beberapa hari ya 3 hari eh, saya masih belum tahu ya dengan begitu saya melihat bagaimana caranya tapi masih kurang referensinya gitu Pak untuk berani melakukan trauma healing gitu. Walaupun memang di kelas kita suka melakukan ice breaking gitu, tapi Betul. eh, belum tahu apa poin-poinnya yang harus dipenuhi ya untuk melakukan trauma healing tersebut. Oh, baik, Bu. Kira-kira nih rencananya nih, kan Ibu sudah Hmm. mencari apa namanya, referensi apa atau ahli dalam trauma healing. Kita Hmm. rencananya karena sudah menemukan nih, eee, akan Ibu lakukan atau tidak itu untuk, trauma healing tersebut? Hmm, mungkin sebelumnya saya akan itu dulu Pak, apa ya, belajar di YouTube atau melihat mereka bereksperimen. Insya Allah saya akan melakukannya Pak. Saya akan ngobrol sama guru-guru yang lain, melakukan kunjungan ke posko-posko dan membuat jadwal nanti ya dari guru yang ada itu misalkan ada 18 orang, berapa kampung nanti yang akan dikunjungi, nanti dibagi per kampung, mau per kampung atau mau borongan langsung datang ke satu kampung tersebut. Dan untuk trauma healingnya, oh ya kemarin juga saya dengar Pak, kalau nggak salah Ibu KS itu mau ada Bimlat trauma healing untuk guru-guru. Ya, saya ingat. Nah, pasti saya akan meminta kepada kepala sekolah untuk mengajukan diri untuk mengikuti itu supaya saya punya ilmu untuk referensi nanti untuk kegiatan trauma healing ya Pak ya. Nah, itu kan Ibu, alhamdulillah ya sudah bisa menemukan sendiri sebetulnya apa, Hmm. solusinya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut setelah Ibu mengikuti pelatihan tersebut, apakah akan langsung melaksanakan trauma healing dengan mengunjungi kampung per kampung atau misalnya mengumpulkan di sekolah, Bu? Ya Pak, pertama mungkin saya tularkan dulu ilmunya sama teman-teman ya. Nanti kan semakin banyak nanti yang itu bisa mengakomodir beberapa posko. Nah, nanti untuk titik posko yang terdekat dengan SD dan dengan sekolah, nanti anak-anak akan diminta ke situ ya untuk pengungsian yang ada di sekitar posko SD sekolah itu. Nah, nanti untuk titik-titik yang lain sepertinya guru yang nanti akan harus mengunjungi ke sana. Jadi nanti tim dari Bimlatnya nanti akan saya tularkan sama yang lain, terus dibentuk 2 atau 3 tim ya, tim untuk trauma healing. Karena kami ada 18 orang, berarti kalau dibagi 3 ada 6 orang, berarti satu tim Pak. Alhamdulillah ya, Bu, rencananya sudah bagus sebetulnya, Ibu, ya. Dari permasalahan yang Ibu hadapi sudah apa namanya, solusi terbaiknya sudah bisa dilaksanakan, cuman belum dicoba saja, Bu, ya? Iya, 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 alhamdulillah. Iya, Segera insya Allah dilakukan. ya. Ya, kalau misalnya Ibu, kalau sudah bisa dilaksanakan trauma healing-nya, kira-kira pembelajaran bisa dilakukan kembali atau tidak, Bu, ya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Ya, Mudah-mudahan bisa setelah ya. anak kembali ceria, saya berpikir anak sudah kangen lagi dengan belajar. Tinggal nanti mungkin tugas sekolah untuk memfasilitasinya, Pak. Alhamdulillah, Bu, berarti nanti mungkin, eee, apa, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan Amin. permasalahannya, sudah bisa teratasi. Nah, sekarang bagaimana kira Bu perasaan Ibu, Bu, dalam menghadapi masalah tadi? Ya, alhamdulillah saya lega, Pak. Tadi sempat saya bingung bagaimana caranya, terus ada rasa nggak percaya diri juga. Karena kan trauma healing itu dilakukan di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan posko gitu, bukan hanya anak saja yang ada di situ. Jadi saya juga sedikit minder gitu. Ada orang tuanya mungkin di situ, ada mungkin ABRI yang sedang bertugas di situ.
gitu. Tapi dengan tadi udah ngobrol sama Bapak, saya juga udah mendapatkan solusi bagaimana memiliki ilmu ya untuk nanti praktek trauma healing kepada anak-anak. Saya udah lega, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah Bu, kalau misalnya salah satu permasalahan Ibu di sekolah sudah bisa eh, dicari solusinya ya yang terbaik ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu, kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Salam Pak. buat keluarga, salam buat rekan-rekan di sana. Ya, sampai jumpa Insyaallah. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Irfan banyak ya. Ah, Pak Irfan nggak gitu juga. Merendah. Pak Irfan suka gitu. Ya, saya pikir karena emang itu kompetensi yang paling sulit, Pak, itu harus lebih ditingkatkan lagi ya, karena saya sebetulnya mencoba menggali ini, apa namanya, keinginan Bulia itu seperti apa, walaupun sulit sebetulnya untuk menggali itu ya, karena Bulia sendiri ada permasalahan tadi tuh masih apa, eh, belum menemukan cara trauma healing itu prosedurnya seperti apa, itu yang mungkin sulit yang saya gali juga ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan untuk pelaksanaan coaching selanjutnya. Ya kurang Mendengarkan aktif. mendengar